Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel aku, Eka Fitri Official. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa share lagi nih kegiatan aku seorang ibu rumah tangga di rumah sederhana. Jadi ini Pak suami itu lagi seneng ya yang namanya rekam-rekam keadaan di sekeliling gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya perkebunan kecil kayak gitu ya, ataupun tanaman-tanaman kayak gitu ya. Entah mengapa beberapa hari ini sering merekam-rekam kayak gitu, jadi aku jadiin aja tambahan buat di awal video aku. Nah di sini tuh aku tuh dimulai buka-buka makanan nih teman-teman ya. Ini tuh masih pagi banget ya, jadi aku nggak awalin masak-masak karena ini aku itu ceritanya semalam itu ada tetangga jualan nih beginian ya. Jadi aku tuh pesen ya, dan paginya langsung dianterin ya. Dianterin itu subuh-subuh banget loh teman-teman ya. Jadi aku tuh belum selesai ngaji kayak gitu ya. Yang nganterin udah ketok-ketok rumah. Aku kaget gitu ya, kok suara laki-laki gitu nganter, nggak taunya suaminya gitu yang nganter ya. Nggak taunya udah subuh-subuh banget, rupanya dia tuh buat nitip di pasar juga, dan aku tuh baru tahu gitu ya kalau si tetangga aku ini jualan ini gitu ya teman-teman ya. Kalau dia nggak share di WA kayak gitu aku nggak tahu. Nah jadi aku pesen aja deh gitu ya. Nah jadi terus tadi tuh aku tinggalin dulu kan, namanya aku belum selesai sholat gitu ya teman-teman, belum selesai ngaji gitu ya teman-teman ya, belum selesai. Biasa itu selesai itu sampai jam 5:30 kayak gitu kan ya. Nah jadi ini tuh udah sekitar jam 5:30 gitu ya, cuma di luar emang agak terang gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku makan aja duluan si gorengan itu, pengen cicip-cicip. Nah di luar itu tiba-tiba ada pembeli ya, lagi mau jajan gitu, jadi aku layanin dulu tadi ya. Nah jadi di sini Pak suami itu masih bikin kopi ya teman-teman di belakang. Nah jadi kalau Pak suami itu dia kadang-kadang bikin kopi sendiri, kadang-kadang aku yang bikinin kayak gitu ya, ya saling aja mana yang duluan. Nah jadi kami di sini pagi-pagi sarapan dulu si kue ini ya. Pokoknya gitu ya teman-teman, kalau ada temen ataupun tetangga yang jualan makanan kuliner itu pasti aku bakalan icip-icip kayak gitu ya, bakalan beli kayak gitu. Nah jangan salfok sama cara aku makan ya teman-teman, agak geragas sedikit kayak gitu ya. Nah di situ tuh tadi ada kue lupis, terus ada tahu juga, sama ada apa ya namanya sosis roll kayak gitu ya, kayak kondok kayak gitu ya teman-teman ya. Nah di sini aku tuh cuma beli 10.000 aja ya, karena untuk pertama kali jadi aku tuh nyoba dulu gitu ya, dan ternyata alhamdulillah sih rasanya lumayan enak ya teman-teman ya. Nah itu Pak suami juga udah nyobain tahunya gitu ya. Jadi kalau pagi itu aku tuh wajib banget ya teman-teman yang namanya makan ataupun ngemil sebelum beraktivitas, karena memang aku ini kan punya penyakit lambung ya teman-teman. Aku tuh punya penyakit GERD gitu ya. Jadi lambung itu ada berapa macam gitu sih teman-teman, setahu aku yang aku pernah berobat ke dokter gitu, macam-macamnya banyak gitu ya, salah satunya GERD. Jadi aku ini sudah kena GERD kayak gitu, dan harus benar menjaga makanan gitu ya, dalam arti enggak juga sih kalau mau pantang ya teman-teman, cuma yang pasti sambal pasti dihindarin, dan jangan sampai telat makan kayak gitu, apalagi kalau sampai nggak makan gitu ya. Nah oke lanjut lagi. Di sini tuh waktu itu ada aku beli ini ya, wadah perbumbuan kayak gini ya teman-teman. Terus Pak suami itu baru sempet pasangin sekarang ini ya, dan ternyata pas dipegang itu masih goyang. Jadinya aku tuh komplain ya teman-teman sama Pak suami ya. Nah alhasil Pak suami lagi benerin itu buat wadah perbumbuannya, terus aku lanjutin aja deh kegiatan aku buat nyuci piring ya. Nah di sini nggak terlalu banyak cucian piring aku kayak gini ya teman-teman ya. Kalau aku nyuci piring jangan pernah bosan melihatnya, karena memang tempat aku begini ya, aku nggak punya wastafel buat nyuci piring ya teman-teman. Jadi aku nyuci piringnya ya duduk aja di kamar mandi gitu ya. Dan menurut aku sih daripada di wastafel sih, aku lebih senang di
tempat kayak gini ya teman-teman. Pengennya sih aku bikin tempat lagi yang berbeda sama kamar mandi, tapi ya apalah daya ya, untuk sekarang belum bisa. Dulu itu sebelum aku pindah ke sini, aku itu tinggal di perumahan, itu aku tuh udah punya wastafel ya teman-teman. Di sana itu aku juga jarang pakai ya wastafelnya, karena itu kan mudah basah kayak gitu sih teman-teman ya, kena baju juga. Jadi aku tuh lebih memilih juga nyucinya di kamar mandi kayak gitu ya, kalau buat nyuci piring itu. Nah jadi di sini juga aku memang nggak punya wastafel, jadi ya sudah aku lakonin aja ya di sini ya teman-teman. Nah setelah aku nyuci piring itu, Pak suami udah selesai juga masangin si wadah perbumbuannya teman-teman. Dan jangan salpok sama panci dan wajan aku yang bergelantungan di atas tembok ini ya teman-teman, tolong diabaikan saja ya, karena memang entah kenapa aku tuh seneng aja, suka aja gitu teman-teman, yang namanya wajan dan panci bergelantungan di tembok kayak gitu ya. Entah kenapa aku nggak paham juga, dan salah satunya aku juga nggak punya tempat khusus ya buat naruh si perbendaan ini ya. Jadi memang kayaknya indah aja gitu ya kalau di dapur ada perintilan-perintilan yang bergelantungan kayak gitu. Nah di sini aku mau coba-cobain dulu ya, tapi sebenarnya itu belum aku mau refill sekarang ya, nanti ya teman-teman aku refillnya. Dan di sini sambil nyimak kegiatan aku mau ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang sudah selalu dukung dan support channel aku. Tanpa kalian tidak mungkin ya channel YouTube aku bisa berkembang sejauh ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Khusus yang selalu membagikan video aku, terima kasih. Yang sudah like, komen, dan subscribe juga terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan pokoknya kita tuh para konten creator harus saling dukung dan support ya teman-teman, biar kita nanti bisa sukses berjamaah, amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi di kegiatan aku. Di sini tuh aku masih excited ya buat nyusun sih, menata wadah perbumbuan ini, padahal itu belum ada isinya teman-teman. Nah di situ agak terganggu sedikit, soalnya di situ itu ada paku kayak gitu ya, tapi nanti bakal dilepas sama Pak suami si pakunya ya. Nah di sini tuh aku mau coba dulu susun yang bagian bawah. Ceritanya di sini aku tuh mau taruh si kecap sama si penyedap rasanya ya. Untuk kecap tuh aku memang lebih memakai kecap merek itu ya teman-teman ya. Nah di sini sudah jadi ya tuh, nanti kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk refillnya aku belum tahu nanti kapan ya aku refill isi yang di atasnya. Oke ya, di situ ada penampakan juga perbumbuan teman-teman ya, jahe, kunyit, dan serai ya. Ini tuh buat Pak suami bikin minuman herbalnya. Nah segini sebaskom itu aku beli 5.000 teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman, mahal nggak sebaskom itu 5.000 perbumbuan? Boleh komen-komen di bawah ya. Nah beginilah ya teman-teman penampakan dapur sederhana aku ya. Jadi memang beginilah adanya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman di kegiatan aku selanjutnya. Jadi singkat cerita, tadi aku sudah mandi, terus aku tuh ke pasar ya teman-teman sama Pak suami. Nah di sini tuh aku ada belanja beberapa jajanan warung ya, dan perlengkapan warung yang sudah pada habis ya. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut lagi ke isi video aku, mohon maaf ya kalau misalkan di setiap dubbing aku ada suara mobil ataupun motor yang lulu lalang, yang bila mana terdengar banget gitu ya teman-teman, mohon maaf dan mohon dimaklumi ya, karena memang rumah aku itu deket banget sama jalan raya ataupun jalan lintas kayak gitu ya. Jadi mau pagi siang malam itu pasti kedengeran suara motor mobil ya teman-teman. Nah di sini aku lanjutin lagi, aku susun si barang-barang belanjaannya ini, aku tata-tata ya ke tempatnya masing-masing. Kayak mie, kayak kecap, semua itu aku tatain lagi kayak gitu ya, tata ulang lagi. Nah di situ aku juga ada beberapa ya beli mie, permian itu, karena mie itu termasuk yang salah satu yang paling laris ya di warung aku ya teman-teman. Sedangkan aku itu belanjanya nggak dus-dusan gitu ya, aku tuh belanjanya itu
cuma eceran kayak gitu ya teman-teman, kadang 10 pieces gitu ya, ataupun 5 pieces kayak gitu ya, nggak banyak-banyak. Jadi nanti selalu ganti yang baru kayak gitu ya. Jadi aku tuh jarang banget ya teman-teman yang namanya barang itu lama di rumah itu, jarang banget. Jadi memang aku sengaja kalau belanja warung itu sedikit-sedikit aja, biarin bisa ganti lagi yang baru ya. Kan percuma ya teman-teman kalau langsung beli dus-dusan tapi habisnya lama juga, dan lagian pula modal aku kan diputer-puter, dibagi-bagi gitu ya. Jadi aku nggak bisa yang namanya harus nyetok langsung banyak-banyak kayak gitu ya. Walaupun nyetoknya dikit-dikit kayak gitu, aku lebih suka kayak gitu ya teman-teman. Jadi juga barangnya juga pasti awet kan kalau memang dia belinya nggak langsung banyak kayak gitu. Pokoknya di warung aku ini semuanya itu aku belinya sedikit-sedikit ya, nyicil-nyicil, mana yang habis itu yang aku beli ya teman-teman. Nggak mau ya terlalu banyak nyetok, apalagi khusus buat makanan itu aku nggak mau ya. Kecuali kalau bendanya kayak sabun, kayak odol kayak gitu aku berani ya nyetok. Tapi kalau makanan no ya teman-teman, aku pasti sedikit-sedikit aja, yang penting dia cepet habis gitu. Nah kayak gini ya penampakan warung sederhana aku ya teman-teman. Dan oke, sudah di ujung video ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, dan jangan lupa tonton lagi video aku di esok hari ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.